Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rizky Reaction. Oke, teman-teman, gimana kabar kalian nih? Saya doakan teman-teman dan sekeluarga yang di rumah selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyajikan sebuah video Kang Deddy Mulyadi ini mendiskusikan ke pakar psikolog tentang kebijakan-kebijakan yang akan direalisasikan ke depan. Oke, sebelum ke videonya, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk perkembangan channel ini. Karena dukungan teman-teman sangat berpengaruh besar untuk perkembangan channel ini. Tanpa lama-lama, mari kita simak videonya. Oh enggak situ. Ya. Nanti nunggu makan lagi datang. Ibu berapa lama mendampingi anak-anak itu? Sejak dari awal asesmen, terus kemudian ada kita di proses asesmen. ya. Monitoring ke anak-anak selama proses pendidikan, apa sesungguhnya yang terjadi pada mereka? Kalau sejauh yang kami temukan dari hasil wawancara ya, jadi kebanyakan masalah-masalah perilaku ini karena ada masalah banyaknya pola asuh, Pola dan, keluarga. Iya, lingkungan keluarga yang disfungsional gitu. Iya. Kan otokritik orang terhadap saya adalah anak-anak ini seharusnya tidak dibawa ke tempat pelatihan Ini tentara. guys ya, banyak program Tapi yang pemerintah dibawa harus cari ke barak solusi militer ini bagaimana menjadi persoalan mereka oleh para memiliki elit ketenangan dalam politik. kehidupan dalam Banyak rumah. sekali, bukan Faktor yang orang satu, tua. banyak. Tapi kan saya gubernur nggak bisa ngatur rumah. Gubernur pendapatnya gimana, Bu? Iya. Iya kan? Kan saya dikasih pendapat. Saya juga ngerti gitu loh bahwa anak-anak ini problem utamanya adalah problem utamanya adalah pendidikan dalam sebuah keluarga dan pendidikan di sekolah gitu loh. Problem utamanya adalah itu. Oke, di keluarga. Nah, kan argumentasinya bener tuh. Ini kan bukan mereka begitu, harusnya kan kehidupan keluarganya dibenahi. Kira-kira Bu, saya ngurus ada 54 juta penduduk, berapa keluarga? Gimana saya mengintervensi gitu? Pandangan Ibu sebagai psikolog gimana? Iya betul. Memang kan kalau kita cari akar masalah gitu, memang ada di keluarga. Gitu. Kalau untuk sampai sekolah gubernur yang ngurusin kan repot. Ini pakar psikolog langsung loh yang komentar, yang berdiskusi, yang menyampaikan sebuah gagasan. Sebenarnya lebih ke apa ya? Tenaga-tenaga kesehatan yang dasar itu mungkin ya. Yang benar itu mereka harus dicabut dari keluarganya. Itu yang benar. Untuk segera Di rumahnya itu bara api. Tapi kan yang bara api bukan satu rumah, ribuan rumah, mungkin puluhan ribu rumah, bahkan ratusan ribu rumah, itu menjadi bara api bagi anak-anaknya. Kan kalau saya ditugasin madamin bara api satu-satu, kan nggak mungkin. Kan cara yang terbaik adalah menyelamatkan mereka dari bara api itu. Saya kan memadam kebakaran, Bu. Yang saya pikirkan kan gimana mengambil korban dari rumah itu. ditarik dulu aja. Iya, tarik dulu aja. Setelah itu kita memadamkan api dalam posisi mereka sudah tidak ada di rumah kebakaran itu. Tapi kalau orang tuanya ada edukasi ke orang tuanya dari program. Dari programnya ya harusnya gini, kan ada 273 nih anak-anak ini kan. Orang tuanya nanti psikolog harus mendatangi orang tuanya. Tapi sekarang kita datengin gitu loh. Soalnya kan kita pulang aja kan. Pulang Itu lagi. kecemasan saya. Nanti kalau orang tuanya si akar ininya nggak dibenerin, tidak dipadamkan gitu. Tapi kalau 273 rumah, psikolognya perlu berapa? 273. Ini Bu, kasih pandangan ya, Bu. Habis ini ada gelombang berikutnya. Ada gelombang berikutnya yang harus saya tangani. Ini pandangan Ibu gimana? Kan kalau orang ngasih komentar sama saya, semua orang juga bisa. Iya. Nah, tapi kan ini harus diselesaikan. Ibu sebagai psikolog. So, ada 273. Iya betul Pak. Ini kalau untuk entry point gitu ya. Tadi Bapak tanya pemadam kebakaran diselamatkan dulu nih, gitu dari lingkungan yang toksik gitu ya. Mungkin nanti kan akan kembali lagi nih ke lingkungannya. Gitu.
nanti setelah itu memang kalau bicara anak kan ini tidak berdiri sendiri ya, ada lingkungan di sana gitu ya, ada lingkungan sekolah, keluarga terutama gitu ya. Nah, ini memang kita perlu membuat sistem yang terpadu gitu ya, selanjutnya gitu ya. Dibuat sistem itu setelah apinya padam. Gitu ya, karena kan mereka nanti akan kembali lagi ke keluarga ya Pak ya. Mending kalau mereka punya keluarga, kalau nggak punya kayak anak-anak yang sini. Makanya kan saya tadi diwawancara oleh wartawan Tempo, ya kan, menanyakan bahwa KPAI meminta ini dievaluasi. Saya katakan begini deh, sebaiknya jangan sibuk ngurusin saya dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih orang udah diurus nih, udah deh biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus. Yang ribuan tuh banyak deh masih berkelahi di jalanan. Maksud saya gitu, udah deh ini mah urusan saya, mau lagi diurus. Kayak gini loh Bu, kan kita marah kadang-kadang. Kita lagi ngurus ini, orang sibuk mengkritik tapi Jangan mengkritik solusi. pada sesuatu yang lagi diurus, sedangkan di sebelah sana yang tidak terurus banyak. Udah deh kamu itu aja urus, ini udah biarin. Tapi di kita ini biasa Pak, kalau di kita ini kalau orang lagi ngurus sesuatu ribut, tapi kalau orang diam udah diomong. Makanya saya tadi ke wartawan Tempo itu saya katakan harusnya, saya bilang kan, sekarang itu yang dikritik itu adalah para pemimpin yang diam, yang anak tawuran dibiarkan. Nah itu yang harus dikritik guys ya, pemimpin yang diam, membiarkan ada tawuran, membiarkan ada gangster, itu yang perlu dikritik, bukannya malah seorang yang ingin merubah malah dikritik. Ini sebuah kesalahan yang harus kita rubah. Yang akan sering dimarahi oleh orang tuanya itu yang kerja. Cuci piring kurang bersih, kotor, ya kan? Makan keasinan, masak asin, nyetrika nggak rapi. Kamu nih gimana nyetrika nggak bener, nyuci nggak bersih. Kamu nih nyuci nggak bener. Yang enak tuh yang tidur. Jangan dimarahin tidur. Tidur, iya kan Bu? Kan harusnya yang dimarahin yang tidur, bukan yang kerja. Ini kayak gini Bu, kayak orang mimpin apel, kan banyak pejabat mimpin apel. Terus banyak yang tidak masuk. Si pimpinan apel ini marahin yang masuk. Pasti kan pidatonya panjang tuh, 2 jam, 3 jam kan? Kan yang enak nggak masuk Bu. Udah tiduran di rumah nggak dimarahin. Nah, secara umum mereka tuh toxic problem di rumah. Iya, kebanyakan memang masalahnya itu keluarganya disfungsional. Disfungsional. Pola asuhnya. Pola asuhnya. Betul. Jadi itu yang mungkin kami juga kemarin memikirkan gitu ya, sistem kan ini harapannya sustain gitu Pak, berkelanjutan ya. Ini berkelanjutan. Sayang gitu di barak sudah baik gitu ya, mungkin ya minimal mungkin ya kalau sekarang ya 2 seminggu sekali cocok nggak anak-anak dikumpulin untuk persami perkemahan Sabtu Minggu menurut Ibu? Iya. Untuk waktunya sih nggak ada masalah durasinya ya. Lebih ke jadi mereka Jumat Sabtu Minggu Bu, perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Itu bisa salah satu alternatif kegiatan yang baik juga ya untuk sustain ini tadi ya, untuk kelanjutan. Yang penting aktivitas nih, konten gitu ya. Isi kegiatannya memang memenuhi tadi kebutuhan aspek-aspek yang dibutuhkan remaja ini ya. Cuman kan tempatnya paling beda. Nah karena Dodik ini kan diisi angkatan baru nih. Nah nanti mereka ngisi di balai latihan kerja yang SDM. Dan balai yang biasa dipakai ASN untuk pelatihan. Itu sebenarnya tempatnya jauh lebih bagus. Di mana Pak? Di Bandung, di Cimahi. Cimahi ya? Di Cimahi. Nah, saya rencananya di situ. Mereka itu nanti 2 minggu sekali perkemahan di situ, 2 minggu sekali perkemahan. Gitu. Jadi yang tingkatan pertama ini ya? Iya, pertama tindak lanjutnya. Ibu tadi kan kriminal. Setelah kriminal itu tapi kekeh nggak mau, artinya lebih memilih ikut sama ibunya. Padahal di situ itu problem saya udah tahu. Saya kalau udah ngobrol sama ibunya, dia kan tinggal di neneknya. Kan ada problem ekonomi, ada problem lingkungan. Tapi kan dia kekeh. Kan kalau mau milih ya lebih nyaman tinggal di saya dong.
Iya. secara materi gitu ya, ini ada Secara materi dia punya lingkungan anak-anak yang baik, ada pembimbing. Gitu. Ini pandangan ibu apa sih yang buat misalnya kayak anak tadi apa problem? Yang nggak mau pulang ya, yang mau pulang lagi ya. Iya. Yang pengen pulang lagi. Pulang lagi ya. Padahal dia kriminal. Iya. Tapi kalau dilihat kan dia bilang nggak bisa jauh dari ibunya. Padahal tinggalnya di neneknya. Neneknya ya. Iya. Nah itu mungkin dia juga ada masih ada apa ya keterikatan yang kuat ya, independensi sama keluarganya, gitu ya, secara emosional. Jadi itu yang terjadi. Tapi saya juga ada, mungkin kita juga perlu mendalami gitu. Didalami ya, Bu ya. Karena saya masih ngeri. iya. Apalagi Lihat wajah, ini lihat wajahnya masih agak sadis, gitu loh. Romannya masih roman emosional. Ini ada berkaca-kaca sih waktu Bapak izinkan gitu ya, berikan kesempatan dia memilih gitu. Walaupun kenapa kita agak menahan? Iya. Karena justru kita tuh sayang sama dia. Betul. Nah itu mungkin kita perlu gali lebih lanjut ke dalami. Dan gini juga kan kalau dia kembali belum tentu keluarga korbannya memaafkan. Iya, itu. Tadi aja belum maafin kan? Tapi kalau dia posisinya di saya, keluarga korbannya akan memaafkan. Karena kan yang nyelesain berbagai problemnya saya. Itu enaknya Bu, bernegosiasi sama orang yang membereskan kedua belah pihak. Iya. Gitu loh. Mungkin ini memang perlu didalami supaya jadi nggak kabur atau apa gitu ya. Jadi memang kita perlu. Tapi kan dia kategori. Iya itu justru takutnya itu Pak. Takutnya bisa kabur gitu ya. Kalau di sana ya. Iya kan. Di sana di rumahnya gitu. Bisa kan. Gitu loh. Ini kan memerlukan pendalaman ya. Nah, dari sisi pandangan Ibu nih, para psikolog, sebenarnya Psikolog klinis kami. psikolog klinis. Iya. Apa itu psikolog klinis? Beda, kalau klinis kita lebih ke individualnya ya. Kalau psikolog itu kan ada macam-macam. Ada psikolog pendidikan, itu ngurusin tentang sistem pendidikan, Psikolog kurikulumnya. pendidikan. Terus psikolog sosial yang lebih kehubungan masyarakat. Oke. Mungkin mirip-mirip seininya dengan komunitas dengan kesos ya. Itu maksudnya peran sosial. Terus ada psikolog industri organisasi, mereka yang biasanya ada di HRD di perusahaan. Gitu. Kalau kita klinis, gitu. Klinis. Nah, psikolog klinis itu apa? Psikolog klinis adalah. Ini biar orang pada tahu kan selama ini nuduh sama kita ini menyelenggarakan ini hanya digarap, tidak diperhatikan. Sampai tadi pertanyaan, Kang Didi gimana nasibnya yang sakit? Yang sakit mau obatin, Bu ngapain nanyain saya? Yang sakit fisik gitu maksudnya. Enggak kan ada peserta yang sakit katanya temuan KPAI. Saya bilang tinggal diobatin apa, sakitnya apa? Loh. Terus kemudian jangan ditanyain sekarang karena sekarang udah diserahin ke orang tuanya. Kan ketika terakhir itu dia sudah sangat bugar semuanya. Kan kita ini aneh-aneh Bu. Kayak dendam sama saya itu. Nah, salah aja terus. Ya nggak apa-apa. Tapi ada problem loh kalau modelnya seperti gini. Dan kalau PNS ini udah jatuh mental, diginiin. Kalau PNS ini udah jatuh mental, diginiin. Diserang terus sama orang-orang yang dianggap ahli ya, udah jatuh nggak akan mau. Tapi karena saya sudah terbiasa kontroversi dalam hidup dan mempertahankan keyakinan saya nggak akan mundur. Gitu loh. Nah, karena bagi saya adalah kalau tidak ada yang berani bertindak dan memelopori, ini masalah nggak akan pernah ditangani. Kayak gini, kenapa banyak orang yang tidak mau menolong ketika ada peristiwa kecelakaan atau apa? Karena tidak mau jadi tersangka. Aku dijadikan salahkan. Ya kan Bu? Ada orang nih yang karena semua orang takut kalau dia turun menolong, malah dia menjadi korban misalnya kan, atau salah sasaran. Akibatnya bisa jadi ada orang yang semestinya bisa ditolong meninggal karena tidak ada lagi orang yang berani turun. Kayak kasus gini, misalnya ada kasus perampokan, ya kan di perampokan. Nanti perampokan itu modusnya adalah pura-pura kecelakaan. Semua orang beranggapan bahwa itu adalah pura-pura. Nah kemudian kalau nanti kita lewat
kebetulan di situ memang asli murni kecelakaan, orang tidak turun karena disangkanya itu kan bahaya. Nah ini psikologi klinis, grupnya grup apa sih? Kita Ikatan Psikologi Klinis Ikatan Indonesia. Psikolog Klinis Indonesia. Ikatan Psikolog Klinis Ya, Indonesia. kita yang ada di wilayah Jawa Barat kan ada di semua provinsi di Indonesia. Nah di Bandung ada berapa Di Bandung anggotanya? ada 800 kurang lebih. Banyak sekali. Banyak, paling banyak di Bandung karena penduduknya juga paling banyak ya Pak. Di Indonesia di atas 3.000. Di tiap kabupaten kota ada psikolog klinis. Saya dari Subang. Ini dari Subang. Itu Subang, Subangnya mana? Saya kalau tinggal di PDK sebelah rumahnya Pak Agus. Subang tuh tawurannya banyak banget. Ya. Bupatinya sampai bingung. Itu Karena kerjasamanya katanya agak lambat. Saya bilang kalau lambat terus saya ambil alih. Enggak, ini harga diri saya mau saya selenggarakan. Udah sadis-sadis. Iya, Pantura ini banyak banget. Banyak memang. banget. Kan dari dulu tidak ada yang beresin kan? Ya, apa ya? Masalahnya gitu-gitu. Tapi sekarang kalau jujur-jujuran ya, sekarang kan sudah makin nurun. Ibu kan tingkat tawuran segala macam Iya. sudah mulai premanisme. Nah, saya mau nanya lagi dari sisi psikologi klinis, yaitu di hari sekolah anak-anak tidak boleh nongkrong, nggak boleh nongkrong loh, nggak boleh. Kalau dia nganterin ibunya belanja disuruh bapaknya nggak ada problem, gitu loh. Tidak boleh nongkrong lebih dari jam 8 malam. Bagaimana pandangan? Jam 8 malam. Tidak boleh nongkrong. Nongkrong gitu kayak di kafe. Iya, gitu ya. begadang lah. Ah, iya, iya. Satpam gitu ya. Heeh. Satpam di pos. Ya, di pos satpam. Agar hitungannya jam 9 tuh mereka sudah tidur. Sudah masuk. Mungkin kalau kita memberikan alasan untuk itunya masih bisa diterima Kang. Tapi kalau misalnya dikasih alasan di pengumumannya gitu ya, tidak boleh keluar. Nah nanti akan keluar yang tadi itu. Gimana kalau Kan ada di situ nanti ada keterangan. Iya kan? Tidak boleh keluar rumah tanpa tujuan yang jelas. Lebih dari jam 8 malam. Iya. Heeh. Ke undang-undang. Melindungi. Iya. Kan kasus yang dibaca itu kan keluar jam 12 malam. Sama. Iya. Kasus yang di sini yang saya tanganin, anaknya ya sama jam 11 malam keluar pakai motor akhirnya dibaca di jalan. Iya. Rawan ya. Jadi upaya melindungi. Dan memenuhi kebutuhan itu juga. Dan kemudian kalau ada anak-anak yang beritikat kriminal, kan aparat sudah bisa melihat. Iya. Kok ini jam segini masih keluyuran sih, ada apa? Kan bisa ditanya. Kan yang suka bacok tengah malam juga anak-anak remaja. Iya, itu yang motor ini. Kan remaja kan? Iya, remaja. Nah makanya saya nanya, apa harus jam 9? Aturannya, apa jam 8? Jam berapa? Tidur remaja tuh berapa jam sih? Udah 7 ya? 7 jam. 8. jam lah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, jadi kalau tidur jam 9 bangunnya jam 5 kan? Jam 5, iya. Makanya kalau tidurnya jam 8 bangun jam 4. Iya. Nanti masuk ke jam sekolah ya? Jam sekolah, siklusnya, sehingga dia sehat. Gimana pandangan psikologi klinis? Aman. Aman? Aturan itu aman ya? Saya mau berlakukan itu. Nah, kalau ibu gimana? Kalau boleh buat pendapat gitu ya. Harus. Upaya sebetulnya itu kan berarti upaya untuk memberikan perlindungan. Iya. Tidak ada apapun yang memang berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak anak. Gitu. Iya. Itu perlindungan. Kemudian juga kan itu kesempatan untuk tumbuh gitu, bahwa mereka dapat istirahat yang cukup gitu. Barangkali yang perlu dicermati adalah ketika ada anak-anak yang memang keluar karena memang di kondisi di rumah itu tidak aman, tidak aman, sehingga keluar itu adalah gejala. Kalau ini mah panas, tapi yang menyebabkan penyakitnya kan kita belum sembuhkan. Gitu. Jadi memang tidak bisa kemudian satu aspek kemudian menyelesaikan semua masalah, tapi memang harus komprehensif karena tadi disampaikan oleh saya Amel bahwa penanganan masalah itu ekologis. Nah, sehingga anak-anak itu kan rata-rata usia sekolah tuh. Ya betul. Minimal kan ketika dia di jalan nanti kita tanya. Kan nanti ada aparat. Ya. Maksudnya gitu loh. Kenapa kamu keluar jam segini? Habis ibunya. Nah, itulah tugas negara. Ketika dia mengatakan tidak nyaman, nanti ada satgasnya, kemudian diajaklah ke kantor dinas pendidikan. Oke, sekian video dari saya. Teman-teman bisa menyimak apa pembicaraan Kang Deddy Mulyadi dengan pakar psikolog yang jelas.
kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini intinya sangat sangat apa namanya sangat sangat baik untuk kepentingan anak-anak kita yang masih remaja yang suka tawuran itu pasti dengan kebijakan tersebut, dengan program yang Kang Deddy diskusikan tadi akan membawa pengaruh yang baik kepada anak. Oke, sekian dulu video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.